Respon mengejutkan Shin Tae-yong dan Erick Thohir usai Indonesia dipastikan masuk grup neraka. Intip lawan Timnas U16 di semifinal ASEAN U16 2024. Jens Raven sudah dipastikan resmi menjadi WNI. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Respon mengejutkan Shin Tae-yong dan Erick Thohir usai Indonesia dipastikan masuk grup neraka. Teka-teki siapa yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terjawab sudah. Dalam drawing yang digelar Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024 siang ini di Kuala Lumpur, Malaysia. Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan Tiongkok. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia siap memberikan kemampuan terbaiknya dalam bersaing dengan 5 negara lainnya yang menggunakan format home and away ini. Harus diakui kita berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini, bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap melawan walau di grup berat, ujar Erick Thohir. Oleh sebab itu, Erick secara khusus meminta kepada para pemain timnas untuk persiapkan diri sejak undian ini diumumkan. Itulah sebab, kami di PSSI mengatur dengan Liga untuk jadwal hingga 3 tahun ke depan agar agenda persiapan timnas dan pemainnya ke kualifikasi Piala Dunia bisa saling sinergi, tambahnya. Tak hanya itu, ia juga meminta para pemilik klub untuk memberikan dukungan kepada pemain timnas yang ada di klubnya agar memberi jam bermain lebih banyak sehingga ketajaman, kematangan, dan skill pemain tersebut meningkat selama berkompetisi dan berujung pada peningkatan performa ketika membela timnas. Artinya, PSSI dan Liga sudah memberikan fleksibilitas ke klub dalam hal boleh mengontrak 8 pemain asing, dengan 6 bisa bermain dan 2 cadangan. Kebijakan itu jangan langsung mematikan jam bermain para pemain timnas di klub tersebut. Pemain berstatus timnas tetap harus dapat prioritas karena ujungnya meningkatkan kualitas skuad timnas, jelasnya. Oleh sebab itu lanjut Erick, PSSI menyusun persiapan terbaik. Salah satunya, kita akan memanggil pemain terbaik yang tentunya bangga membela Indonesia di kancah internasional. Saya harap 4 hari sebelum pertandingan kualifikasi para pemain sudah bergabung sehingga pelatih dan pemain punya waktu lebih banyak dalam mempersiapkan tim. Jadi tidak ada alasan lagi. Kita ingin yang terbaik untuk kesempatan emas ini, tegas Erick. Erick tak lupa meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia, agar timnas Indonesia dapat menunjukkan penampilan terbaiknya dan terus menorehkan prestasi bahkan hingga lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan respon setelah mengetahui siapa lawan-lawan yang dihadapi tim Merah Putih pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu gembira dengan hasil tersebut. Respon Shin Tae-yong mengetahui hasil drawing tersebut disampaikan secara langsung oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Sumarji mengakui bahwa ia berkomunikasi dengan Shin Tae-yong melalui aplikasi WhatsApp. Sumarji datang bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, dan 2 asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Choi In-chol dan Kim Jong-jin. Shin Tae-yong awalnya mau datang, namun batal. Hal tersebut dikarenakan Shin Tae-yong sedang menjalani perawatan lantaran sakit di Korea Selatan. Setelah drawing, saya langsung berkomunikasi dengan Coach Shin Tae-yong, dia memberikan respon gembira dan senang, kata Sumarji. Lebih lanjut kata Sumarji, Shin Tae-yong akan membangun skuad timnas Indonesia lebih baik lagi, terlebih, timnas Indonesia mempunyai peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026.
Coach Shin Tae-yong akan sungguh-sungguh untuk membuat tim sebaik mungkin di babak ini, tutup Sumardi. Juara dan runner-up grup totalnya 6 negara akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat 3 dan 4 grup total 6 negara akan ikut babak keempat. Babak keempat akan dibagi 2 grup, juara grup langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sehingga total sudah 8 wakil Asia yang lolos. Asia masih dapat menambah satu lagi menjadi 9 wakil, yakni runner-up babak keempat akan diadu. Pemenangnya akan melakoni laga playoff dengan perwakilan dari benua lain. Pemenangnya lolos ke Piala Dunia 2026. Jika yang menang wakil Asia maka ada 9 wakil Asia di Piala Dunia 2026. Intip lawan Timnas U16 di semifinal ASEAN U16 2024. Timnas Indonesia U16 sudah memastikan langkah ke semifinal Piala AFF U16 2024 dan berpeluang menghadapi 5 negara pada perebutan tiket final. Anak asuh Nova Arianto itu finish sebagai juara grup A setelah membungkam Laos 6-1 pada laga terakhir di grup A. Sebelumnya tim Merah Putih menang dengan skor identik 3-0 atas Singapura dan Filipina. Dengan menempati peringkat pertama di grup A, sesuai bagan yang tertera di situs AFF, maka Indonesia memiliki kemungkinan berhadapan dengan juara grup C atau runner-up terbaik yang berasal dari grup B. 4 negara yang mendapat tiket ke semifinal Piala AFF U16 2024 adalah juara masing-masing grup dan 1 runner-up terbaik. Jika runner-up terbaik berasal dari grup B, maka skuad Garuda Muda akan menghadapi peringkat kedua dari grup tersebut. Sedangkan jika runner-up terbaik adalah peserta di grup A atau C, maka Indonesia dipastikan bertemu juara grup C. Saat ini juara grup C sedang diperebutkan Thailand, Australia, dan Malaysia. Untuk sementara Thailand memimpin grup C dengan 4 poin, diikuti Australia dengan poin yang sama, dan Malaysia yang tertinggal 1 poin. Sementara Timor Leste yang tidak punya poin sudah tidak punya kans lolos. Dalam laga terakhir grup C, Thailand akan bertemu Malaysia dan Australia menghadapi Timor Leste. Dengan demikian, Thailand, Malaysia, dan Australia masih memiliki kans yang sama besar menjadi juara grup, sementara untuk posisi runner-up grup B sebenarnya juga masih bisa diisi oleh Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Hanya saja jika Myanmar yang menempati peringkat kedua, maka tak bisa menjadi runner-up terbaik. Oleh karena itu peluang pengisi runner-up terbaik hanya bisa berasal dari grup B apabila Vietnam dan Kamboja yang menempati peringkat kedua dengan syarat keduanya menang pada laga terakhir. Dalam laga pemungkas grup B yang akan berlangsung Jumat tanggal 28 September tahun 2024, Vietnam akan berhadapan dengan Myanmar dan Kamboja bertemu Brunei Darussalam. Jens Raven sudah dipastikan resmi menjadi WNI. Jens Raven resmi disumpah dan dilantik menjadi warga negara Indonesia, WNI, di kantor wilayah Kumham DKI Jakarta, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Ini sesuai dengan informasi yang dibagikan media sosial Instagram resmi Kanwil Kumham DKI Jakarta. Dalam unggahannya terlihat Raven mencium bendera Indonesia. Jens Raven resmi telah diambil sumpah oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya pada Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah Kumham DKI Jakarta. Semoga kehadirannya membawa perubahan dan kontribusi positif untuk perkembangan timnas sepak bola Indonesia, tulis Kanwil Kumham DKI. Raven merupakan pemain keturunan Indonesia berdarah Yogyakarta dari pihak ayah. Nenek Raven yang bernama Willy Maudy Baumgarten lahir di Yogyakarta pada tanggal 6 April tahun 1944. Sejatinya proses naturalisasi Ravens bersamaan dengan Kelvin Verdong. Namun proses pengambilan sumpah Verdong lebih cepat, karena sudah ke Indonesia pada awal Juni, adapun Raven baru bisa datang ke Jakarta pada akhir Juni ini.
Sebelumnya Raven yang baru 18 tahun membela Indonesia U20 saat tampil di Toulon Cup di Prancis. Pemain kelahiran tanggal 12 Oktober tahun 2005 ini merupakan pemain binaan Dordrecht, klub yang berbasis di Belanda Barat. Posisi bermainnya adalah striker. Ini posisi yang dicari Shin Tae-yong.